Selamat pagi Pak Yayan. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Yayan bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik juga seperti yang Pak lihat, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sepertinya kok ceria sekali toh Pak? Ini Yang bahagia kah? alhamdulillah ini kan tanggal muda Bapak. Oh gitu. Tanggal muda baru kemarin kelunding kan. Jadi iya. di hati itu masih bahagia. Semua permasalahan tertutupi ya Pak. Alhamdulillah. Begitu ya, baik Pak. Ini kan Bapak mau coaching ya? Kan Bapak mau coaching. Karena Bapak sudah bahagia, berarti coachingnya tetap dilanjutkan ya Bapak ya? Siap, tetap dilanjutkan. Saya kan nanti karena sudah bahagia terus, enggak usah Pak. Enggak, karena itu merupakan saya anggap salah satu tugas saya Bapak. Jadi tetap harus dilaksanakan walaupun kemarin gajian ataupun di tanggal tua tetap dilaksanakan Bapak. Karena memang sudah tugas. Super sekali Bapak ini. Sungguh menginspirasi. Ini Bapak untuk nantinya, saya mau izin karena saya nanti akan melakukan supervisi ke Bapak. Kemudian tentunya dalam melakukan supervisi nanti menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi nanti Bapak melakukan coaching, saya akan mengamatinya. Ngoten ya Bapak? Kemudian Bapak, dalam coaching itu kan ada beberapa kompetensi. Nah, kompetensi mulai dari perhatian, kemudian mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan. Dari ketiga kompetensi ini manakah yang ingin Bapak kembangkan terlebih dahulu atau yang Bapak prioritaskan? Jadi kalau menurut pemikiran saya pribadi Bapak, dari ketiga kompetensi itu yang saya ingin minta bantuan, yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya itu merupakan tidak mudah bagaimana kita menggali informasi dari seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mencari informasi. Karena biasanya itu sifat manusia ya Bapak, ketika mendengarkan itu kita maunya memberikan solusi. Terus setelah itu bahkan lebih parahnya lagi kita ikut alurnya, nggak sesuai tujuannya. Tujuannya ke kanan karena coach kita ke kiri, kita kadang ikut ke kiri. Setelah mungkin ya memang betul seperti Bapak katakan tadi, Bapak mau mengembangkan kompetensi yaitu menggali pertanyaan yang berbobot supaya tujuan coachingnya dapat tercapai ya Bapak. Betul ya? Baik, karena Bapak ini pertanyaan berbobot, nantinya berarti saya akan fokus ke kompetensi yang Bapak ingin tadi. Terlepas tetap semuanya saya observasi, tetapi nanti saya akan mencoba fokus di situ. Tanpa mengecualikan yang lain, tanpa mengecilkan yang lain juga. Karena memang Bapak memprioritaskan yang pertanyaan berbobot. Betul ya Bapak? Kemudian dari apa yang akan Bapak lakukan atau laksanakan pelaksanaan coaching yang Bapak harapkan itu apa di pelaksanaan coaching nanti? Intinya yang pertama Bapak yang saya inginkan dari kegiatan coaching ini, yang pertama bagi diri saya sendiri itu tentu saja untuk melatih kemampuan Bapak, melatih kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Jadi selain itu ini permasalahan yang coaching yang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan kegiatan coaching ini. Jadi intinya itulah, yang pertama tentu saja mengembangkan keterampilan saya dalam coaching dan menyelesaikan permasalahan yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi setelah nanti pelaksanaan coaching tentunya ada indikatornya lah, ataupun yang Bapak harapkan. Untuk indikatornya keberhasilan coaching itu yang Bapak harapkan dari situ tuh yang seperti apa nantinya Pak pelaksanaan coaching? Terkait indikator keberhasilan Bapak jadi yang pertama tentu saja
kuncinya itu tahu apa yang harus dilakukan. Ngeten Bapak nggih, apa yang harus dilakukan dari penyelesaian permasalahan. Terus yang kedua, coach juga mengetahui kapan dan orang-orang yang ada di sekitar yang dapat membantu dari rencana solusi yang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi itu indikator keberhasilan dari saya, Pak. Bapak memfasilitasinya ya, memfasilitasi dengan tujuan supaya tetap coach yang menyelesaikan masalah. Betul. Betul, Bapak. Bapak untuk pelaksanaan coachingnya nanti saya doakan berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan, mengembangkan kompetensi Bapak dan tentunya memberikan solusi permasalahan coach itu dapat terselesaikan. Ataupun solusi tadi tentunya dari coaching itu sendiri. Terima Bapak. Semoga sukses untuk pelaksanaan coachingnya. Selamat pagi nih Bapak. Terima kasih. Bapak. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Pak Joko. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, seperti suara saya semangat. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ngeten Pak ya. Luar biasa. Baik Pak Joko, ada yang perlu kita bicarakan hari ini? Nggih Pak Danang. Seperti janjian kita kemarin hari ini, saya mau cerita ke Pak Danang. Saya punya sedikit permasalahan Pak. Hari ini saya mau cerita ke Pak Danang. Napa niku Pak? Enten napa? Monggo. Nggih. Minta waktunya beberapa menit ya Pak Danang untuk sekedar berbagi cerita, walaupun saya semangat tapi sebenarnya saya ada masalah sedikit. Nggih. Gini Pak. Jadi saya tuh ada permasalahan ketika melaksanakan pembelajaran Pak. Jadi murid saya itu ketika pembelajaran di seminggu terakhir ini saya rasa itu kurang antusias. Anak saya itu kurang happy gitu ketika melaksanakan pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran ketika saya kasih tugas, saatnya mengumpulkan tugas, yang mengumpulkan tugas itu enggak 100%. Yang mengumpulkan itu maksimal 75%. Baik Pak Joko, ini jadi saya konfirmasi dulu Bapak nggih. Jadi panjenengan itu mengalami kesulitan atau ada masalah gitu nggih tentang tingkat antusias dari murid panjenengan dalam belajar. Dan juga tingkat siswa yang mengerjakan tugas itu 75% tadi ya, dengan nantikan 75%. Oke. Nah, mohon maaf Pak Joko sebelumnya dari percakapan kita ini nanti Pak ya, itu kira-kira apa yang panjenengan harapkan? Saya harap sih saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya nih Pak. Jadi supaya saya itu juga tercerahkan atas permasalahan saya. Oke, baik. Nah, kira-kira Bapak, kira-kira dari siswa yang ini yang antusias, anak-anak kalau yang antusias, kalau secara idealnya itu yang ideal menurut jenengan bagaimana? Kalau siswa yang antusias ya, berarti antusias itu bisa dikategorikan aktif ya. Nah, aktif itu kan banyak faktornya. Yang pertama pasti murid itu harus happy dulu, kalau senang. Kemudian siswa itu juga pusat pembelajarannya siswa. Seperti bukan gurunya yang aktif gitu. Berarti yang student center berarti nggih. Nah, ngeten Pak Joko. Kira-kira untuk mencapai keidealan yang panjenengan harapkan tadi, itu kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Berarti saya harus
ini Pak ya, lakukan apa ya? Kira-kira mawon Pak, yang sekiranya apa yang bisa jenengan lakukan untuk meningkatkan rasa antusias peserta didik Bapak. Oh, gini Pak, berarti untuk membuat murid saya itu aktif berarti saya nggak harus banyak ceramah ya Pak. Bukan ya, bukan ya. Jadi kemudian anak itu supaya senang, pembelajaran itu harus ada ice breaking-nya juga. Terus kalau kemarin itu mungkin materi saya juga terlalu banyak ya, berarti mungkin materinya itu nggak terlalu banyak juga. Kemudian ada mindfulness juga mungkin. Mungkin murid itu juga masih membawa pengaruhnya dari luar, masih terbawa seperti itu. Terus mungkin medianya juga Pak ya, saya kemarin itu masih minim, soalnya saya masih pakai buku atau sumber yang dari buku itu aja. Berarti sumbernya saya tambah, medianya mungkin belum tipis Pak. Baik, bagus sekali Pak jawaban ini. Jadi itu tadi yang bisa jenengan lakukan deh. Nah, kira-kira kalau yang paling dekat yang bisa jenengan lakukan apa Pak? Yang pertama mungkin saya sharing tentang pembelajaran ke teman mungkin ya Pak, teman guru mungkin ya, supaya ya mungkin terkait model pembelajaran saya, terus ice breaking yang bisa saya berikan, kemudian terkait materi media pembelajarannya juga mungkin Pak. Saya juga harus bervariasi, jadi nggak melulu. Jadi saya harus sharing kepada teman seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang terdekat berarti saya juga harus merencanakan pembelajaran dan menyiapkan itu semua gitu. Karena kan nggak mungkin kalau dibiarkan terlarut-larut. Baik, oke. Jadi ini saya konfirmasi dulu Bapak nggih. Tadi panjenengan mengatakan ada beberapa hal yang bisa panjenengan lakukan, itu seperti ice breaking, mindfulness, gitu ya, tambah media pembelajaran, sharing dengan guru, dengan rekan guru, memperdalam tentang model dan media pembelajaran, ngoten nggih. Nah, kira-kira Pak, dari yang panjenengan utarakan tadi itu langkah konkret atau rencana nyata yang bisa panjenengan lakukan apa Pak? Yang pertama tadi mulai besok Pak, saya sharing sama teman tadi, nanti ada Bu Ari atau sama Pak Dwi lah ya, yang bisa saya ajak sharing. Kemudian setelah saya sharing, saya mencoba mengumpulkan melihat referensi tentang ice breaking, metode pembelajaran, model pembelajarannya, sama mungkin media pembelajaran yang sesuai. Nah, setelah itu saya membuat rencana pembelajarannya berarti Pak. Setelah itu mungkin bisa melihat YouTube juga tentang pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa mungkin gitu. Baik. Tadi panjenengan mengatakan ini ya, akan sharing dengan guru itu, terus memperbanyak referensi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Pak ya, kira-kira siapa rekan Pak Joko, teman-teman dari Pak Joko atau siapapun lah itu yang bisa membantu jenengan dalam pelaksanaan rencana jenengan ini, kira-kira siapa? Ada enggak? Ya, ada lah Pak. Pastinya ya, nanti ada guru kelas 4, Bu Ari, sama guru kelas 6, Pak Dwi. Nanti kita sharing juga. Jadi yang panjenengan minta bantuan, ngoten ya, yang panjenengan ajak kolaborasi katakanlah, itu Bu Ari sama
Pak Dwi ngeten. Nah, kira-kira nih Pak, kapan panjenengan akan melaksanakan ini? Mulai besok ya Pak ya, sharingnya. Besok ya. Target untuk pelaksanaan pembelajarannya hari Senin ya. Kan hari Ini hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Iya. Mungkin Selasa pelaksanaannya biar Senin Betul. bisa. Berarti Senin niki jenengan perencanaan Ya, ngeten ya. ya. Senin perencanaan, terus Selasanya ini baru pelaksanaan. Iya. Baik, bagus sekali Pak. Ini jadi panjenengan sudah punya perencanaan, sudah punya konsep yang menurut panjenengan bisa panjenengan lakukan untuk meningkatkan tingkat antusias dari siswa tadi. Nah, ini terus kapan nih Pak kira-kira kita bisa ngobrol lagi? Jadi nanti dengan melaksanakan gitu guys. Setelah melaksanakan, kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak? Jadi tadi pelaksanaan saya Selasa ya. Ya, Rabu atau Kamis Pak mungkin kita bukan ya, Rabu. bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, baik, Rabu atau Kamis. Jadi nanti sebelum kegiatan ngobrol-ngobrol lagi nanti jenengan WA kula ngoten nggih. Siap. Terima kasih Pak. Nanti saya kontak juga. Oke. Baik, Pak Joko. Ada lagi yang mau diobrolkan Bapak? Saya rasa sudah Pak. Sudah mulai ada gambaran ya. Oh, ngoten. Nggih, sudah punya bayangan nggih, Iya. sudah punya bayangan apa Iya. yang akan jenengan lakukan, ngoten sudah ada? Sudah. Baik. Terima kasih Pak Danang ya, Nggih, atas terima kasih Ah. Pak Joko. waktunya hari ini sudah menemani saya ngobrol Siap. dan saya dapat pencerahan. Nggih, siap. Enggak apa-apa Pak Joko. Jadi nanti kalau misalkan jenengan butuh apa-apa lagi, butuh teman curhat, butuh bantuan, jenengan napa WA kula wae. Siap. Siap Pak. Nanti saya juga calling kalau saya butuh dana. Siap. Monggo Pak Joko, Iya. kula Pak. Pengkelas rumiyin ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Yayang. Sudah semakin ceria ini. Alhamdulillah. Jadi seperti yang saya matur tadi Pak, Oke. Pak, kegiatan coaching alhamdulillah berjalan baik Bapak. Sudah berjalan menurut saya loh nggih. Oke. Menurut saya lah ini nanti monggo terserah bagaimana menurut sudut pandang panjenengan. Oke Bapak, menurut Bapak kan sudah berjalan dengan baik. Nggih, betul. Indikator Bapak mengatakan baik dari percakapan ataupun coaching Bapak tadi apa saja kah Pak? Nggih, ngoten. Jadi Oke. di awal tadi kan saya sudah matur Bapak nggih. Oke. Indikator keberhasilan saya dalam coaching itu paling tidak satu, coach itu sudah punya bayangan Bapak. Sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan terkait permasalahan yang dihadapi. Nah, dari kegiatan coaching tadi saya sudah bisa melihat kalau coach itu akan punya rencana, nggih, sudah ada sudah bisa menentukan teman yang akan membantu, waktu pelaksanaannya juga sudah Bapak. Jadi menurut saya sudah berjalan baik lah Bapak kalau menurut saya. Iya. Semua sudah berjalan dengan baik ya. Kalau Iya. memang sesuai indikator yang Bapak harapkan, kemudian yang Bapak rasakan, Iya. karena memang ketika saya melaksanakan observasi, Iya. memang demikian Bapak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi coaching menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggih. Nah, kan tapi di sini tadi Bapak fokus di pertanyaan berbobot. Nggih. Terus nggih, Nggih, betul. balik lagi Pak. Nggih. Pertanyaan berbobot kalau menurut Bapak. Nggih. Nah, di sini nggih, Nggih. pertanyaan berbobot khususnya dan umumnya tentu keseluruhan Iya. dan alur ceritanya. Nggih. Nah, kalau menurut Bapak pribadi bagaimana? Kalau menurut saya nggih Nggih, terkait pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Kalau menurut saya tadi saya sudah napa nggih?
saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya, Pak. Iya, seperti itu ya, mengeluarkan kemampuan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si Kuci, Pak Joko tadi itu nopo bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa mengeluarkan informasi yang beliau miliki, dan akhirnya beliau bisa menentukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bapak. Dan terkait dengan alur tirta itu nggih, kalau menurut saya sudah berjalan runtut, Pak. Nggih, sudah berjalan runtut dari apa itu namanya? Alur yang ada itu kalau menurut saya sudah runtut. Kalau menurut yang jenengan pripun, Pak? Ini Bapak, tentunya perasaan Bapak sudah menyelesaikan, senang ya? Pastinya senang, terlebih Koci dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Indikatornya berarti insya Allah semua tercapai. Nah itu dari apa yang Bapak rasakan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini dari apa yang saya amati atau yang saya observasi gitu Bapak, karena saya harus menyampaikannya demi perkembangan gitu Pak, demi perkembangan kompetensi. Nah, sini Bapak, secara keseluruhan memang betul sekali apa yang Bapak katakan, bahwasanya alur tirtanya sudah berjalan dengan baik dan runtut. Akan tetapi ada beberapa bagian Bapak, ini berdasarkan yang saya observasi tadi, di bagian rencana aksi. Nah, rencana aksi itu ada beberapa bagian Bapak itu yang mengulang-ulang. Nah, di sini saya mau bertanya ke Bapak juga, mengulang-ulang ini apakah tidak sengajaan atau memang disengaja supaya Koci itu lebih memahami? Jadi mengulang-ulang ini tadi yang saya tujuan, Pak. Intinya saya punya tujuan. Memang tidak sengaja tidak. Saya memang punya tujuan bahwa Koci ini memahami, terus mengerti dengan sepenuhnya bahwa saya melakukan ini. Jadi sekaligus sebagai konfirmasi saya dari jawaban si Koci. Iya Bapak. Dan memang dari kompetensi yang ada, yang pertanyaan berbobot, Bapak tadi sudah menyelesaikannya dengan baik. Kemudian dua kompetensi yang lain juga dari kehadiran penuh, terus dari ini yang mendengarkan aktif, juga berjalan dengan baik. Kenapa saya menyimpulkan demikian? Karena kenyataannya si Koci dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Di situ intinya di situ Bapak. Karena memang apapun itu muaranya ke sana. Dan itu bisa dikatakan indikator yang berhasil ataupun tercapai. Nah, Bapak sudah menyelesaikan kompetensi yang Bapak harapkan, karena masih ada dua kompetensi lagi ke depannya. Kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dari dua kompetensi ini? Atau mungkin semuanya atau bagaimana? Jadi kalau yang awalnya tadi Pak, awalnya tadi sebelum kegiatan coaching saya kan memang satu kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ini memang saya lebih utamakan. Dan setelah kegiatan ini tadi menurut saya dan jenengan juga sudah ada peningkatan, berarti yang dua kompetensi yang mendengarkan dengan baik dan mindfulness itu saya nanti kedepannya akan coba untuk meningkatkan dua-duanya secara langsung. Jadi kalau mendengarkan aktif dan yang satunya tadi kehadiran penuh itu kan katakanlah seperti dua sisi. Sudah jadi satu. Jadi saya berharap kedepannya saya lebih meningkatkan yang duanya itu tadi tanpa meninggalkan yang pertanyaan berbobot. Tentunya demikian Bapak. Baik dari seluruh keseluruhan Bapak, mulai dari apa yang kita laksanakan ini, apa yang Bapak dapatkan, atau apa yang Bapak rasakan, ataupun hal baru apa yang Bapak terima.
Jadi yang saya dapatkan dulu Pak ya. Jadi dalam kegiatan ini tadi saya yang pertama itu tentu saja dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Joko tadi dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga punya rencana ke depan, ngeten nggih. Dari percakapan ini tadi saya punya rencana ke depan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, ngeten Bapak. Ya, dan tentunya rencana ini akan panjenengan implementasikan tentunya ya. Siap. Dengan komitmen Bapak untuk bertanggung jawab Bapak untuk menyelesaikan rencana yang sudah Bapak laras begitu ya Bapak. Betul Bapak, betul ya. Hebat sekali Bapak ini mampu menyelesaikan pelaksanaan coaching dengan baik, semua alur Tirta juga terlaksana dengan baik, kompetensi juga dengan baik juga, tinggal memperbanyak pelaksanaan coaching ataupun mengimplementasikannya sehingga nanti menjadi apa ya istilahnya lebih baik lagi. Monggo Bapak. Sekali lagi selamat sudah menyelesaikan coaching dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya permisi dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.